Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Waika Pangaribuan dengan NIM 080412822726. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya dari sebuah artikel yang berjudul Semaklonal Variation in Chrysanthemum Morifolium Protoplast Regeneran yang ditulis oleh Tom Eckhout dan teman-temannya pada jurnal Frontier in Plant Science pada tahun 2020. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh Chrysanthemum morifolium atau yang kita biasa kenal dengan sebutan krisan, yang merupakan kelompok anggota famili Asteraceae yang memiliki ukuran genom 17,96 hingga 19,69 pikogram per 2C, yang merupakan tanaman yang sangat populer di bidang industri hortikultura, yang pemuliaannya secara tradisional yang dilakukan melalui persilangan konvensional dan induksi mutagenesis. Penelitian ini menggali potensi kultur protoplas, yaitu tanaman yang sudah dihilangkan dinding selnya, untuk menghasilkan variasi soma klonal yang merupakan perubahan genetik yang muncul selama progres regenerasi dari kultur jaringan. Harapannya diperoleh varietas baru yang memiliki sifat fenotipik yang menarik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji regenerasi protoplas dari berbagai kultivar krisan dengan fokus pada pilihan genotip dan sistem regenerasi yang optimal. Penelitian ini menggunakan dua metode eksperimen. Pada metode eksperimen pertama itu disiapkan sebanyak 16 kultivar krisan dari berbagai jenis seperti Eurospeed, Lindy White, Oscar Snowflake, Pointer, Arjuna, dan sebagainya. Yang kemudian daun dipotong dan diletakkan pada media induksi kalus dengan kondisi gelap dan ditambahkan fitohormon yang sesuai dengan kebutuhan kultivar. Kemudian protoplas daun dan kalus diisolasi menggunakan enzim spesifik. Proses pemurnian dilakukan dengan penyaringan dan sentrifugasi. Protoplas dikultur dalam media yang cair dengan komposisi tertentu. Penyegaran media dilakukan setiap minggu untuk mendukung pembelahan sel, di mana konsentrasi manitol secara bertahap dikurangi untuk adaptasi sel. Kemudian kalus yang berkembang dipindahi ke media semi padat. Setelah 2 minggu, kalus ditempatkan di media regenerasi untuk pembentukan tunas. Regeneran dikembangbiakkan pada media stok sebelum dipindahkan ke media perakaran. Planlet diaklimatasi di rumah kaca selama kurang lebih 12 minggu. Yang kemudian dilakukan pengamatan morfologi tanaman baik pada daun, bunga, dan serta waktu pembungaan. Untuk eksperimen kedua, sebanyak 43 regeneran protoplas dari jenis Arjuna dikembangkan dalam kultur cair, ditambah 11 regeneran dari percobaan pertama yang berasal dari protoplas kalus, sehingga totalnya menjadi 54 regeneran digunakan dalam tanaman induk, di mana pengamatannya dilakukan di 2 musim berbeda, di tahun 2017 dan 2018. Perlakuannya dilakukan di dalam rumah kaca, di mana siklus pencahayaannya itu 21,5 jam cahaya selama pertumbuhan vegetatif dan 11 jam cahaya selama 10 minggu untuk induksi pembungaan. Suhu rata-ratanya itu 21 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 74-84% dengan media tanam itu tanah lempung yang berpasir dengan pH 6,5. Kemudian dilakukan pengamatan jenis bunga yang dibedakan berdasarkan ukuran, warna ray floret dengan morfologi kuntum. Warna floret ditentukan dengan bagian warna RHS. Jika ada variasi fenotip dalam satu regeneran, maka dipisahkan menjadi individu yang independen. Pengukuran inisiasi bunga itu menggunakan waktu retensi 1, di mana waktu dari induksi hari pendek hingga bunga pertama mekar. Sedangkan waktu retensi 3, waktu hingga 3 bunga mekar sempurna. Parameter lain diukur menggunakan waktu retensi 3. Pengukuran morfologi itu dilakukan dengan meliputi Fn atau jumlah total bunga, Fs itu diameter bunga, Fw itu berat bunga, Ps itu panjang tangkai, Lw itu berat daun, dan Sw itu berat batang sisa. Setelah didapatkan data, dilakukan analisis flow cytometry dengan kandungan DNA relatif ditentukan dengan Partek Flow Space. Analisis statistiknya dilakukan uji normalitas dan juga uji T. Perbedaan regeneran divisualisasikan dengan plot kepadatan dengan korelasi person dihitung untuk hubungan parameter.
Pada eksperimen 1, protoplas dari 3 kultivar berhasil diregenerasi dari jenis Arjuna sebanyak 18 regeneran, Golden Sapphire sebanyak 9 regeneran, dan Lee Bonner sebanyak 5 regeneran. Dengan setiap regeneran berasal dari protoplas yang berbeda, yang menandakan peristiwa regenerasi independen. Variasi sel monoklonal yang tergantung pada genotip ditemukan pada pertumbuhan vegetatif dan karakteristik berbunga, termasuk pertumbuhan terdistorsi, perubahan waktu berbunga, serta variasi berat biomasa. Pada eksperimen kedua, beberapa regeneran berbunga hingga 10 hari lebih cepat dibandingkan tanaman asal dengan variasi dalam tipe dan warna bunga. Faktor musim mempengaruhi pertumbuhan dan sifat fenotipik regeneran. Analisis statistik menunjukkan hubungan signifikan antara berbagai parameter fenotipik, mengindikasikan pengaruh genetik dan lingkungan. Regeneran protoplas dapat menjadi metode inovatif dalam menghasilkan variasi genetik baru untuk pengembangan varietas krisan komersial. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik regenerasi protoplas dapat menciptakan variasi morfologis yang signifikan yang diakibatkan oleh perubahan genetik dan epigenetik selama proses kultur. Hal ini membuka peluang untuk menghasilkan varietas baru dengan sifat yang diinginkan seperti variasi warna-warna dan bentuk bunga. Variabilitas yang diamati dalam karakter morfologis regeneran tergantung pada genotip yang digunakan serta sistem regenerasi. Beberapa varietas menunjukkan lebih banyak variasi dibandingkan yang lain, mendukung temuan sebelumnya tentang variasi sel monoklonal yang tergantung pada genotip dan jenis explant. Variasi sel monoklonal teridentifikasi tidak hanya sebagai perubahan fisik, tetapi juga fenomena yang menunjukkan adanya perubahan genetik untuk mempengaruhi respon fisiologis tanaman. Misalnya, beberapa regeneran menunjukkan penurunan waktu berbunga yang bisa berhubungan dengan perubahan fisiologis yang mendasarinya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor musim memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil regeneran, memperlihatkan bahwa hasil fisiologis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga kondisi lingkungan. Ini penting untuk dipertimbangkan dalam program pengembangan varietas baru di mana hasil diperoleh dari rumah kaca mungkin berbeda saat ditanam di lapangan. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa regenerasi protoplas tanaman Chrysanthemum murifolium menghasilkan variasi morfologis yang signifikan, dipengaruhi oleh jenis jaringan, sistem kultur, dan genotip. Variasi ini berguna dalam pemulihan tetapi dapat mempengaruhi stabilitas genetik. Jadi selanjutnya diperlukan untuk memahami mekanismenya dan mengoptimalkan protokol regenerasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.